What's up friends, selamat datang di Nusa Rasa episode kedua. Di episode kali ini aku mau ngajakin kalian buat makan sajian khas Papua. Coba ada yang bisa tebak nggak nih sajiannya? Nah bener banget teman-teman, kali ini kita bakal makan papeda. Nah salah satu restoran yang menyajikan papeda ada di Pawon Sambal Kentir yang letaknya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada penasaran? Yuk ikut aku. What's up friends, sekarang aku udah dari tempat duduk dan aku kebetulan dapat tempat duduk di lesehan nih Nusa Friends. Jadi di sini ada dua tempat pilihan tempat duduk, ada yang di meja, ada yang di lesehan juga. Nah di sini ambience-nya tuh emang berasa banget rumah adat tradisionalnya. Terus di tempat makannya juga outdoor, tapi meskipun outdoor tetap adem karena kipasnya banyak banget. Dan di sini juga kita langsung di depan kita ada open kitchen-nya, jadi kita bisa lihat juga proses masaknya di sini. Dan sekarang aku mau mesen, yuk ikutin aku mesen makanannya. Oke Mbak, untuk ambilnya ya Kak. Bisa dilihat ya Mbak, silahkan. Di sini yang favoritnya apa ya Kak? Favoritnya biasa papeda, pakai papeda ya Kak ya. Di situ udah ada papeda, kampung buah kuning, terus udah ada jenis kampung bunga pepayanya Kak. Oh, kalau gitu aku mau deh Kak yang paket papedanya satu sama es teh tawarnya satu ya Kak. Ya. Ini ya Kak. Ya. Makasih Kak. So friends, sambil kita nunggu makanannya, gimana kalau kita tanya-tanya pengunjung yang ada di sini? Aku penasaran deh pendapat mereka tentang gimana sih makanan di sini. Yuk ikut aku. Nama saya Nandar dari Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut saya makanan di sini, apalagi menu yang ini papeda, enak. Saya baru pertama sih ke sini. Ya enak buat makan santai tradisional gini. Dingin juga adem. Untuk pelayanannya sih ini ramah juga pelayannya. Menu favoritnya ya ini papeda. Terus yang sini makanan-makanan yang aku udah pesen tadi itu udah pada datang, dan spesialnya kali ini aku ditemenin langsung sama ownernya. Halo, selamat malam. Malam. Namanya siapa Kak? Nama saya Peggy, saya pemilik restoran Pawon Sambal Kentir. Oke, jadi memang kita ini udah ada paket papeda ya Kak, bener ya Kak ya Betul. namanya. Nah aku di sini kan masih pemula nih Kak, masih belum pernah belajar makan papeda nih. Katanya papeda nih ada cara makannya nih Kak, Ya, dengar-dengar. benar. Boleh dibantuin nggak Kak? Aku Boleh diajarin dong. cara makannya gimana? Ya, jadi pertama-tama kita harus pakaiin kuah dulu ya. Karena papeda itu dia kan agak lengket gitu. Cuman keunggulan papeda itu dia kan fibernya sangat tinggi. Jadi itu sangat bagus buat pencernaan dan untuk orang-orang yang sakit asam lambung itu bagus karena dia menetralisir asam lambung. Kita pakai ikan, ini ikan kakap merah ya. Iya. Ikannya cuma direbus bersamaan sama kuahnya. Iya, dengan Oke. rempah-rempah. Karena kita ambil papedanya ya. Oke. Ini namanya, alatnya ini namanya gata-gata. Gata-gata. Ini dari Papua langsung karena dibuat oleh pengrajin Papua. Jadi kita kalau ambil papeda ini harus digulung dulu biar dia tidak lengket ke bawah. Kemudian kita taruh bersama kuah-kuah ini. Gitu. Ini juga bagus untuk orang-orang yang mau diet karena dia fibernya tinggi dan mengenyangkannya tuh lebih lama. Gitu. Buat kalian yang cewek-cewek yang pengen diet biar langsing, boleh makan papeda. Ini makanan sehat loh. Tuh guys, jadi bagi yang mau diet boleh banget nih cobain papeda. Ya. Berarti ini semua bahan-bahannya tuh asli dibawa dari Papua atau gimana? Ya, bahan bakunya ini semua kita bawa dari Papua karena yang menghasilkan di pohon sagu itu hanya ada di daerah timur Papua dan di Maluku, Ambon. Begitu. Berarti ini udah Ya, sudah. aku Coba dulu. cobain dulu ya. Oke. Oke, aku cobain dulu ya. Ini makannya bersama dengan
ikannya kah atau Iya. oke. Untuk ini mungkin kalau mau pakai sambal juga boleh, atau mau dengan rasa originalnya juga nggak apa-apa. Jadi ini ada sambalnya Nusa Ya. Friends, ada jeruknya juga. Oke, aku cobain ya. Wow, ini ikannya banyak banget kan. Makan kuahnya dulu sama. Oke, aku mau cobain kuah sama si sagunya, si papedanya. Makan Nusa Friends. Enak tante. Ini langsung kayak melt di mulut gitu. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dia masih panas, dia nggak dikunyah juga enak sih diseruput begitu. Kalau di sini kan kalau orang Sunda biasanya mereka bikin dari tepung kanji ya, kayak cireng. Tapi kalau untuk ya dia punya tekstur sih hampir mirip-mirip ya. Cuman kalau ini kan dari pohon sagu, jadi dia lebih kental aja sih. Ini sih Gitu. menurut aku nih enak sih. Aku di bayanganku ya, awalnya itu ini tuh kayak chewy banget dan susah ditelan sebenarnya. Tapi Iya. begitu aku nyobain ini tuh bener-bener gampang banget untuk dikonsumsi. Jadi buat teman-teman Nusa Friends yang ragu nih buat nyobain papeda, takut kayak susah ditelan atau susah dikunyah, tapi ini tuh enggak. Ini tuh bener-bener langsung bisa ditelan dan rasanya sangat enak banget. Kuah kuningnya juga berasa banget. Menurut aku kalian harus cobain sih Nusa Friends. Eits, sebelum kita lanjut, kita belajar bareng di Nusapedia dulu yuk. Nusapedia. Papeda merupakan singkatan dari Papua Penuh Damai dan nama sebutan lain dari papeda yakni dau yang berasal dari bahasa Inanwantan atau bahasa Papua. Tahu nggak sih Nusa Friends kalau papeda terkenal luas dalam masyarakat adat Papua seperti suku Sentani dan Arso di Jayapura dan suku-suku di Manokwari, Papua Barat. Nah, fakta uniknya nih Nusa Friends, bahwa bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan hanya sekedar makanan, tapi papeda dihormati dan disaklarkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat karena dianggap sebagai mitologi sagu, sebagai kisah penjelmaan manusia. Untuk fakta selanjutnya, masih dari Inanwatan, papeda sering juga dimakan oleh para perempuan sebagai penahan sakit saat membuat tato. Wah, menarik banget ya fakta-faktanya. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya lagi nih sama Tante tentang pawon sambal getir. Nah, kalau boleh tahu ini tuh sejarahnya gimana sih Tante bisa buka di sini? Apakah dulunya sebelum restoran ada rumahan dulu atau langsung buka restoran? Ya, sebelumnya saya kan background saya sebenarnya sih pramugari. Saya terbang di Garuda selama 12 tahun. Kemudian setelah saya resign, saya ingin mencoba membuka bisnis. Cuman bisnis yang paling nyambung sama hospitality adalah kuliner. Jadi kan tidak blank-blank banget, tidak jauh lah gitu. Jadi saya coba bikin restoran. Tadinya awalnya kecil-kecilan tuh di dekat rumah sana di Cibubur. Terus karena saya belum berani membuka yang besar. Kemudian karena anugerah Tuhan saya berkreasi dengan segala macam menu. Kemudian akhirnya dipercaya lagi Tuhan untuk yang lebih besar lagi. Dan akhirnya ini yang tahap yang ketiga lah yang saya bisa mengelola restoran yang sebesar ini. Gitu. Kalau boleh tahu nih, kan zaman sekarang nih Tante kayak ide usaha bisnis F&B itu banyak banget ya. Dan kenapa sih Tante milih buat makanan Nusantara, apalagi kayak papeda gini kan jarang banget nih orang-orang menyediakan papeda di restoran mereka gitu. Kenapa sih Tante berniat untuk adain papeda dan makanan-makanan Nusantara lainnya di sini? Ya, kalau Tante sih simpel aja ya, karena yang pertama Tante ingin memperkenalkan makanan khas Nusantara, especially Papua. Karena kan kalau di Jakarta sini jarang banget orang yang jual papeda. Begitu. Jadi selain sehat, Tante yakin bisa diterima di semua kalangan karena rasa rempah-rempahnya yang begitu enak, banyak lah. Semua rempah-rempah dimasukkan ke dalam situ. Terus dengan sekarang orang mungkin lebih banyak yang pengen hidup sehat, inilah pilihannya. Kalau Tante bilang sih ini pilihan yang tepat karena dia rendah gula, tidak ada gula sama sekali,
dan dia mengenyangkannya juga lama begitu. Jadi ya Tante rasa Tante pilih ini adalah pilihan yang tepat dan semua bisa menikmati dari kalangan mana saja. Nah, tadi kan aku sempat dengar kalau bahan-bahannya ini ada yang beberapa asli dikirim dari Papuanya Benar, langsung. Itu iya. apakah ada kesulitannya kah, atau ada tantangannya sama kayak pengiriman bahan-bahan itu, atau apakah bahan-bahan itu dikirimnya mentah dari sana lalu diolah di sini, atau bagaimana? Ya, kalau pohon sagu itu kan aslinya dari Papua. Jadi ini dari mama-mama yang di sana tuh, mereka kan dibelah pohon sagunya, kemudian dikeruk sagunya dan diolah sedemikian rupa sehingga dia dikeringkan dulu gitu. Terus kemudian dipasok ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, dan saya kebetulan kan masih ada beberapa saudara lah yang tinggal di sana, jadi saya bisa komunikasi sama mereka. Dan kalau untuk transportasi sih, karena di Jayapura sendiri kan pesawat juga udah banyak ya, jadi untuk transportasi sih aman aja sih. Kalau untuk menu favoritnya di Pawon Sambal ini apa sih Tante, kalau dari pelanggan-pelanggan yang datang biasanya pesannya apa? Oh, kalau di sini kita punya signature menu itu adalah ayam ingkung. Ayam ingkung itu berasal dari Jogja, dan ayam ingkung adalah ayam kampung utuh yang diungkep selama 3 jam slow cook. Jadi dia benar-benar empuk sekali. Dan kalau ayam ingkung sendiri itu biasa untuk special occasion seperti lamaran ya, seserahan kayak gitu. Jadi ada hari-hari tertentu lah yang istimewa yang orang-orang bisa menikmati ayam ingkung. Cuman kalau di Pawon Sambal Kentir, kami menyediakannya setiap saat, kapan orang mau makan disediakan di sini. Mungkin yang terakhir nih Tante, apa sih harapannya untuk makanan Indonesia, apalagi tradisional seperti papeda ini? Ya. Di Indonesia, kayak Tante ingin tetap melestarikan dan mengenalkan kah, atau gimana? Ya, kalau untuk masakan Nusantara ini terus terang Tante sangat bangga di Indonesia dengan rempah-rempahnya yang begitu banyak, saking banyaknya jadi akhirnya kita mau dapat di mana aja juga gampang. Terus rasa otentik masing-masing daerah itu Tante memang sengaja pertahankan, karena semua orang yang di Jakarta itu dari berbagai macam suku, kalangan. Jadi kalau datang ke Pawon Sambal Kentir, mereka semua bisa menikmati sesuai dengan selera masing-masing daerah tersebut. Begitu. Mungkin itu dulu Tante, terima kasih Baik, banyak atas terima kasih waktunya. banyak. Aku udah diajarin juga cara makan papeda gimana. Terima kasih sama-sama. banyak. Sukses selalu. Amin. So friends, gimana episode kali ini? Pasti seru banget kan? Tadi aku udah ngobrol-ngobrol bareng sama ownernya dan juga pengunjung, dan sekalian diajarin gimana cara makan papedanya nih, so friends. Nah, di next episode bakal ada kulineran yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa pantengin next episode ya. Bye Nusa Friends.